Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Anak-anakku semua kelas 5, apa kabar? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita akan melakukan pembelajaran, melanjutkan pelajaran pada pekan yang lalu. Mari kita awali dengan doa dipimpin oleh ketua kelasnya. Silakan. Ya, nah, Yauma. Sini aja, Nak. Ista'iddu. Siap. Allahu Akbar. Qabla ta'allumina fi hadas sabah hayya nad'u ila Allah ta'ala ad-du'a bidayah. Bismillahirrahmanirrahim. Billahi rabbal wa bil islami dina. Alhamdulillah, setelah kita berdoa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keberkahan, kemudahan di dalam kita belajar, sehingga kita mendapatkan manfaat dari pembelajaran yang akan kita lakukan. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya Bapak absen terlebih dahulu. Yang hadir bilang hadir, yang perempuan bilang hadiroh. Itu Abdullah Al-Muttaqi Hadir. Alia hadiroh. Ya. Aurora Azka Kirani Zaki Hadir. Elmu Ayada Hadiroh. Baimana Hadiroh. Khairun Nisa. Hadiroh. Anak-anakku semua, sebelum kita melanjutkan pembelajaran, alangkah baiknya kita akan mengetahui terlebih dahulu tujuan pembelajaran. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tentang kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW. Pada pertemuan yang lalu sudah kita mengikuti pembelajaran dan memahami kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW. Dan hari ini adalah saatnya kita untuk menceritakan dari hasil pemahaman kalian terhadap kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW. Baik anakku, tolong perhatikan. Tidak ada yang ngobrol. Ya. Jadi hari ini kalian setelah mengikuti pembelajaran ini nanti kalian bisa bercerita. Lalu dari hasil cerita tentang kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW, kalian bisa kembali lagi mengaplikasikan, mencontoh keteladanan dari Nabi Muhammad SAW. Baik tuh? Ya. Oke, sebelumnya dari pembelajaran yang lalu tentang kisah Nabi Muhammad SAW adalah Nabi yang keberapa? Nabi yang ke 25. Ada lagi Nabi setelahnya? Tidak ada. Karena Nabi Muhammad adalah Nabi terakhir, disebut dengan istilah apa? Diistilahkan dengan Khotamul Anbiya. Artinya apa Khotamul Anbiya? Nabi yang terakhir. Artinya ada nabi lagi nggak setelahnya? Tidak. Nah, Nabi Muhammad SAW adalah teladan untuk kita semua, untuk semua umat manusia, yang disebut dengan uswatun hasanah. Apa tadi? Uswatun hasanah. Baik anak-anakku semuanya, setelah ini kalian akan menyaksikan kembali video berikut. Namun sebelumnya siapkan alat tulis untuk mencatat dan membuat pertanyaan dari kisah yang akan kalian lihat. Ya, perhatikan baik-baik kisah dari video keteladanan Nabi Muhammad SAW. Kan video kembali tentang kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW. Siapkan alat tulisnya dan catat hal-hal yang penting. Nanti
kita bisa diskusikan setelah kita melihat video berikut. Jangan lupa selalu mengingatkan bagi kamu yang belum subscribe. Muhammad ini adalah nabi terakhir dari 25 nabi dan rasul. Kemudian tidak ada nabi dan rasul sesudahnya. Nah, Nabi Muhammad ini dilahirkan di Nabi Muhammad waktu itu masih dalam kandungan ibunya. Nah, kira-kira ini masih di usia 2 bulan di dalam kandungan. Ayah beliau ini ketika wafatnya tidak meninggalkan harta benda yang banyak yang bisa diwariskan kepada Nabi Muhammad. Abdullah hanya meninggalkan. Baik, anak-anakku semua, setelah kalian tadi menyaksikan video kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW, silakan yang mau mempertanyakan atau bertanya atau memberikan tanggapan terhadap kisah keteladanan Nabi Muhammad, silakan. Silakan yang mau bertanya. Oke, kayak mana dulu, silakan, kayak mana? Umur berapa saat menerima wahyu pertama dan dia akan menjadi nabi? Siapa? Nabi Muhammad. Nah, ulangi lagi pertanyaannya. Umur Umur berapa saat menerima wahyu pertama dan dia akan menjadi nabi? Oke. Umur berapa Nabi Muhammad diangkat menjadi nabi? Yang mau jawab silakan. Oke, Zaki dulu. Umur 40 tahun. Umur 40 tahun. Ada yang mau menambahkan? Di mana dia menerima nabi? Oke. Di Gua Hira. Dianggap menjadi nabi saat menerima wahyu di Gua Hira. Setelah kalian tadi kita bersama-sama mendiskusikan hasil dari nonton kalian video kisah Nabi Muhammad SAW, sedikit Bapak akan mengingatkan kembali tentang pelajaran kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW. Baik, anak-anakku semuanya, Nabi Muhammad SAW yang merupakan nabi terakhir yang Allah utus untuk semua umat manusia, memiliki sifat-sifat keteladanan yang luar biasa. Di antaranya ketika masih kecil sudah dikenal dengan gelar Al-Amin. Ya, gelar Al-Amin apa artinya? Dapat dipercaya. Dapat dipercaya. Sampai kemudian dengan gelar Al-Amin itu karena kepercayaannya semua orang Arab, masyarakat Quraisy mempercayai Nabi Muhammad. Tidak pernah sekalipun orang Arab mendapati Nabi Muhammad berdusta. Betul ya? Nah, tidak sekalipun Nabi Muhammad dikenal berdusta. Surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 merupakan wahyu yang pertama. Dari situ Nabi Muhammad diangkat jadi seorang nabi. Setelah itu pulang dalam kondisi takut, betul? Diselimuti oleh istrinya. Siapa tadi istrinya? Khadijah. Kemudian ketika dalam kondisi berselimut itulah menerima wahyu yang kedua, yaitu surat Al-Muddathir yang memerintahkan Nabi menjadi seorang rasul dan mendakwahkan Islam. Ketika berdakwah itu menghadapi tantangan yang luar biasa. Yang tadinya dipercaya karena mengajarkan la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Sementara masyarakat Arab menyembah berhala, sehingga mereka menentang Nabi Muhammad. Mereka tidak mau meninggalkan sesembahan mereka. Apakah Nabi Muhammad berputus asa menghadapi mereka? Tidak. Nabi Muhammad tetap menjalankan tugasnya, amanatnya. Maka sifat-sifat Nabi Muhammad yang ada berapa? Ada 4. Yang pertama, sidik, amanah, tabligh, dan matonah. Karena Nabi memiliki sifat sidik, setia dengan kebenaran, maka dengan amanah yang diterimanya dari Allah, beliau tetap menyampaikan wahyu meskipun ditentang oleh masyarakat Quraisy. Paham tuh?
Karenanya Nabi Muhammad memiliki sifat tabligh, yaitu menyampaikan wahyu, amanat yang dipercayakan oleh Allah kepadanya untuk disampaikan kepada umat manusia agar manusia selamat dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang, dari jalan kesesatan ke jalan yang benar, dari jalan kecelakaan menuju jalan keselamatan. Time tuh? Oke. Karena itu sekarang tiba saatnya Bapak akan memberikan penugasan pada kalian untuk kalian berdiskusi, mempersiapkan cerita tentang kisah Nabi Muhammad SAW. Baik, Bapak akan bagi kalian menjadi 4 kelompok. 1, 2, 3, 4. Yang laki-laki dan laki-laki, yang perempuan dan perempuan. Silakan. Silakan yang putra. Silakan didiskusikan langsung. Berapa dia kelompok 1, Alia kelompok 2, lalu kelompok 3. Temennya mana tadi? Setelah kalian berdiskusi untuk menceritakan kembali kisah keterangan Nabi Muhammad SAW, sekarang giliran kalian untuk bercerita sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Siapa yang kelompok siap lebih dulu? Kelompok 4. Oke, silakan kelompok 4 maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin menceritakan kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad lahir di Mekah pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal merupakan tahun Gajah atau 20 April 571 Masehi. Nabi Muhammad dalam Al-Quran kalimat saja. Karena nenek wafat, lalu kakeknya wafat. Lalu Nabi Muhammad diasuh oleh Abu Thalib pamannya. Perkara Nabi Muhammad SAW adalah menyelamatkan bayi perempuan yang hendak dibunuh hidup-hidup, sabar, tanggung jawab, serta menyayangi anak yatim, menghindari perilaku jahiliyah, tidak boleh menyembah berhala, tidak mengharap, tidak berkesakura, kemunduran dan keberhasilan dagangnya. Saat Nabi Muhammad masih muda, beliau pergi ke Syam untuk berdagang dengan pamannya. Lalu Sayyidah Khadijah pun tertarik lalu menikahinya. Kenabian dan dakwahnya. Nabi Muhammad diberi wahyu di Gua Hira. Pada saat Nabi Muhammad berdiri di Gua Hira, Nabi Muhammad diberi wahyu yaitu Quran surat Al-Alaq dari 1 sampai 5. Ketabahan dan kesabaran Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah. Nabi Muhammad SAW dibenci oleh kafir Quraisy dengan berdakwahnya. Sampai-sampai Nabi Muhammad SAW dilempari batu di Thaif dan Nabi Muhammad dikejar-kejar oleh kafir Quraisy dan ingin hampir dibunuh. Kisah-kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW adalah jujur, berani, tabah, bertanggung jawab, pantang menyerah, amanah, siddiq, fatonah, dan tabligh. Hal-hal yang harus dihindari adalah berpesta pora, menyembah berhala, berbohong, dan mengingkari janji. Demikian dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kami dari kelompok 2 akan menceritakan cerita singkat tentang keteladanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi lahir di kota Mekah Al-Mukarramah pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal bertepatan dengan tahun Hijrah atau 20 April 571 Masehi. Ketika Nabi Muhammad lahir, Ibunda Aminah berkepulauan ASI, sehingga Nabi Muhammad memutuskan kepada Aminah as-Sahidah untuk disusui. Pada usia 6 tahun, Ibunda Aminah wafat, dan ketika usia 8 tahun, kakek Nabi Muhammad yaitu Abdul Muthalib juga wafat. Kebaikan Nabi Muhammad sudah terjamin sebelum kenabiannya, seperti Ibu Lutfi Al-Amin menyelamatkan bayi perempuan, sabar, tabah, tanggung jawab, menyayangnya anak yatim, dan menghindari perilaku jahiliyah seperti tidak pernah menyembah berhala, tidak meminum arak, dan tidak bertakwa. Nabi Muhammad menerima wahyu pertamanya di Gua pada usia 40 tahun. Kesabarannya dalam bertakwa, walaupun dia dilempari batu di kaki, dia tetap sabar dan tabah. Kita harus menghindari sikap Nabi Muhammad yaitu syirik, amanah, tabligh, fasaqah. Dan kita juga harus menghindari perilaku tidak jujur seperti berbohong. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan nanti hasilnya untuk penilaian pengetahuan tentang kisah keteladanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke. Ya, semuanya siap-siap. Alat tulisnya siapkan, pennya atau pensil. Ya. Ya. Yuk. Silakan, mulai ditulis namanya dan dikerjakan. Kerjakan mulai. Tulis nama. Sudah selesai ya? Silakan dikumpulkan berurutan. Silakan dikumpulkan. Ya, dari sini dikumpulkan. Silakan. Ya. Amin. Bagaimana pekerjaannya? Apa pelajaran dari mengembalakan kambing? Tanggung jawab. Apa saja yang dihindari dari perilaku jahiliyah? Mabuk-mabukan, menyembah berhala. Apakah Nabi Muhammad pernah mengikuti nyembah berhala? Tidak. Nabi Muhammad adalah orang yang tidak pernah terlibat atau menyembah terhadap berhala. Tidak sekalipun terlibat dan tidak pernah mabuk-mabukan. Perilakunya mulia, dikenal sebagai Al-Amin, sehingga sidik, amanah, tabligh, dan fatonah merupakan ciri sifat utama Nabi Muhammad SAW. Yang kalian saatnya kita untuk meniru dan mengamalkan sifat-sifat mulia dari keteladanan Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillahirabbil alamin. Saatnya kita untuk berdoa mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini. Silakan, ya Oma. Doa ulang. Be ready. Siap. Allahu Akbar. Before coming, let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim.
kembali lagi Bapak ingatkan yang laki-laki nanti mengikuti sholat Jumat, yang anak perempuan sholat zuhur di rumah bersama keluarga. Yang paling rapi. Alhamdulillah. Silakan anak putri dari yang pertama, silakan. Berurut.